Ya pemirsa, 15 bulan sudah kita kemudian menyaksikan bagaimanakah Zionis Israel memborbardir Gaza dengan hampir menewaskan 50.000 jiwa dan mayoritas adalah anak-anak dan juga wanita. Tepat 15 bulan pula saya waktu itu sempat menggunakan kafiyah pertama kali jurnalis TV One yang mengenakan kafiyah di Indonesia menyiarkan berita-berita soal Gaza. Kami di situ betul-betul concern bagaimanakah kemudian Indonesia dalam hal ini kami pun media bisa membawa paling tidak sedikit cercah harapan bagi warga Gaza agar perdamaian di sana bisa terlaksana. Dan akhirnya per hari ini kita sama-sama menyaksikan bagaimanakah gencatan senjata bisa benar-benar terjadi di Gaza, Palestina, antara Israel maupun juga dengan Hamas. Kita saksikan pula tangis haru, baik itu dari seluruh warga Gaza maupun juga anak-anak, wanita di sana. Tangis haru mereka menyaksikan tidak lagi melihat bagaimanakah langit-langit tersebut dihiasi dengan api maupun juga kemudian tembakan-tembakan, serangan-serangan dari Israel. Kita tentu ingin memastikan bagaimanakah kemudian gencatan senjata ini benar-benar terlaksana secara permanen agar kelaparan di Gaza dan juga berbagai bombardir dari Zionis Israel tak lagi dirasakan deritanya oleh saudara-saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Hari ini pun saya, Maria Asgaf, juga kembali mengenakan kefiyah Save Palestina untuk bisa kemudian memastikan betul, concern betul bagaimana kemudian kami, tim TV One, bisa memastikan bahwa perdamaian tersebut benar-benar dirasakan oleh saudara-saudara kami yang berada di Gaza, Palestina. Kami akan membahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber pemirsa. Sudah hadir bersama dengan kami melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, ada Bapak Anies Mata, dan juga kemudian selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Mbak Maria. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Wamen di sela-sela kesibukannya sudah bergabung bersama dengan Apa Kabar Indonesia Malam. Dan juga hadir bersama dengan kami di sini ada Bapak Pizarro Ghazali, Pakar Hubungan Internasional. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta Bapak Sarwidi Abdul Borot, Ketua Dewan Pembina Mercy. Nanti kita ingin tahu betul bagaimana kondisi rekan-rekan kami berada di sana. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, kita tahu betul akhirnya per hari ini siang tadi paling tidak waktu Indonesia Barat gencatan senjata dan saat ini pun sedang berlangsung. Apa yang kemudian bisa dilakukan Indonesia? Selain kemudian saat ini Indonesia juga mengirimkan bantuan di sana. Betulkah kemudian akses bantuan dalam waktu gencatan senjata berlangsung ini juga dibuka lebar oleh Israel, Pak Wamen? Saya kira saya perlu menjelaskan terlebih dahulu konteksnya ya, bahwa peristiwa gencatan senjata ini datang sebagai serial peristiwa-peristiwa penting di kawasan. Yang pertama kita lihat jatuhnya rezim Bashar al-Assad, dan yang kedua adalah perdamaian ini, gencatan senjata ini. Dan pada waktu yang sama kita juga menyaksikan ada penandatanganan strategic partnership antara Iran dengan Rusia. Jika kita melihat di dalam konteks peristiwa kawasan ini semuanya, kita bisa mengatakan bahwa semua peristiwa ini terjadi sebelum tanggal 20 Januari di mana Trump akan dilantik sebagai Presiden Amerika. Jadi bisa kita katakan dalam konteks kawasan ini adalah semacam pengaturan baru kepada kawasan ini, di mana perdamaian atau gencatan senjata antara Israel dengan Hamas ini menjadi bagian dari pengaturan baru di kawasan tersebut, di Timur Tengah, di Palestina secara khusus, dan di Syria yang sudah kita saksikan semuanya. Jadi ini adalah semacam satu settingan baru di kawasan menjelang datangnya pemerintahan Donald Trump yang baru. Tapi jika kita melihat butir-butir perjanjian dalam gencatan senjata ini, kita bisa memastikan bahwa Gaza, Palestina adalah pemenang dalam kasus ini, dalam perjanjian damai ini, karena
mereka relatif mendapatkan semua yang mereka inginkan sejak perjanjian yang pertama dulu tahun lalu pada bulan Mei kalau nggak salah, yang tidak sempat terlaksana karena justru perangnya berlangsung lebih lama lagi. Tapi butir perjanjian yang sama yang pada dasarnya sudah mereka minta sejak tahun lalu, sama relatif dengan perjanjian yang ada sekarang ini, bukan hanya dalam pertukaran tawanan, tapi juga dalam penarikan pasukan, penyaluran bantuan kemanusiaan. Dan ini berarti bahwa ada satu situasi yang bisa kita baca, bahwa Israel menerima perjanjian ini tentu dalam keadaan di mana mereka pada dasarnya tidak terlalu rela untuk menerima perjanjian ini. Dan saya kira ini yang tadi Mbak Maria jelaskan, mengapa sampai akhir kelompok kanan yang menjadi kanan keras yang menjadi sekutu Netanyahu tetap menolak perjanjian ini, karena mereka menganggap ini semuanya memenuhi permintaan pihak Palestina. Tapi secara keseluruhan bisa kita katakan karena dia merupakan bagian dari pengaturan baru di kawasan, inilah yang saya kira membuat Israel akhirnya tunduk kepada tekanan untuk menerima gencatan senjata yang sekarang ini sedang terjadi. Dan dalam makna itulah mengapa kita mengatakan bahwa ini adalah kemenangan Gaza, ini adalah kemenangan Palestina. Tapi jika kita melihat secara keseluruhan jumlah korban yang begitu banyak karena genosida yang sudah berlangsung 15 bulan lamanya, pada dasarnya ini adalah kemenangan bagi umat manusia, ini adalah kemenangan bagi kemanusiaan, karena perjanjian ini mengakhiri genosida itu insya Allah. Jadi ini konteks yang penting untuk saya tekankan di awal, karena ini konteks sebagiannya berhubungan dengan Palestina, di mana perangnya terjadi, tapi karena dia ada dalam rangkaian peristiwa sebelumnya seperti Syria, dan karena itu kita menganggap ini bagian dari pengaturan baru kawasan sebelum pemerintahan Donald Trump datang. Tetapi dalam konteks itulah kita bisa mengatakan ini adalah kemenangan bagi Gaza, ini adalah kemenangan bagi Palestina, ini juga adalah kemenangan bagi kemanusiaan. Baik, Pak, kalau misalnya kita lihat kan memang Indonesia betul-betul clear, tegas, tidak abu-abu posisinya, menolak keras genosida dan berada bersama dengan saudara-saudara kami yang berada di Palestina. Tapi bagaimana kemudian Indonesia bisa berperan aktif memastikan bahwa perjanjian ini betul-betul kemudian ditaati secara clear, begitu secara jelas oleh Israel tanpa ada kecurangan maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan, sehingga gencatan senjata ini betul-betul bisa berlangsung secara permanen, Pak Wamen? Masyarakat internasional bersama Indonesia pada dasarnya mempunyai 3 peran penting dalam konteks ini. Yang pertama adalah Indonesia dan masyarakat internasional harus ikut mengawal dan memantau pelaksanaan poin-poin perjanjian ini. Karena tanpa pengawasan internasional perjanjian ini mudah dilanggar, seperti semua usaha perjanjian damai yang sudah ada pada bulan Mei tahun 2024 yang lalu yang tidak pernah bisa berlangsung. Jadi dalam hal ini peran masyarakat internasional menjadi sangat penting, dan di sini Indonesia bisa memainkan peran yang penting untuk memantau bahwa perjanjian ini benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, ada tuntutan yang sangat mendesak kepada masyarakat internasional, dan Indonesia harus mengambil peran penting di sini, yaitu penyaluran bantuan kemanusiaan karena sifatnya yang emergensi kepada masyarakat Gaza dan Palestina secara umum, dan selanjutnya partisipasi dalam rekonstruksi Gaza. Kita mesti berpartisipasi bersama masyarakat internasional lainnya untuk membangun kembali Gaza, dan dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Kemlu bersama masyarakat Indonesia yang diwakili oleh semua NGO yang terlibat bekerja, organisasi charity yang ikut bekerja membantu Palestina, termasuk dalam hal ini juga Majelis Ulama kita bersama Basnas,
Ini kita akan melakukan koordinasi untuk mulai melakukan penyaluran bantuan persis setelah perjanjian damai ini dilaksanakan, gitu ya. Jadi ini poin yang poin yang kedua di mana Indonesia dan masyarakat internasional harus terlibat. Yang ketiga, pada dasarnya masih ada satu persoalan yang belum selesai, yaitu hukuman kepada para pelaku genosida. Selama perang 15 bulan yang berlangsung ini, di mana ICC, Mahkamah Pidana Internasional, sudah mengambil keputusan dalam soal itu. Artinya, masyarakat internasional termasuk Indonesia tidak boleh melupakan bahwa 15 bulan terakhir ini ada genosida yang berlangsung kepada masyarakat Palestina, dan pelaku dari genosida ini harus mendapatkan hukuman yang setimpal supaya peristiwa yang sama tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Saya kira ini 3 peran dari Indonesia dan juga masyarakat internasional secara umum setelah perjanjian ini. Ya, tentu kita ingin mengawal betul hal ini bersama dengan pemerintah Indonesia untuk memastikan hal ini. Nanti kita ingin bahas lebih lanjut mengenai bagaimana kemudian kita bisa mengawal ini dengan baik dan juga bagaimana proses masuknya bantuan yang saat ini sudah mulai mengalir ke wilayah Palestina. Dan tentu nanti baik itu Pak Bizaro maupun Pak Sarbini jika ingin bertanya langsung kepada Pak Wamen. Tapi usai jeda ya, sesaat lagi kami akan kembali untuk Anda. Ya, tiap mendengar lagu ini begitu ya, kami pun yang jauh dari wilayah Gaza, Palestina langsung tersentuh gitu. Belum lagi kita membayangkan bagaimana kemudian kondisi saudara-saudara kita, bahkan juga saudara-saudara kami, rekan-rekan Mercy yang berada di sana. Pak Sarbini, kondisi mereka saat ini seperti apa, Pak? Sana di Gaza itu tinggal 1 orang, Mbak, namanya Mbak Marisa sebagai LO. Dan insya Allah sekitar tanggal 23 kita akan memberangkatkan 6 orang tim dokter ke Gaza. Nah, kita di Mercy ini Mbak tetap komit yang tinggi bahwa kita akan berotasi dokter di bawah payung WHO dari MT 1 sampai MT 6. Nah, sekarang tanggal 23 ini akan berangkat di MT 7. Jadi sekitar 50 orang dokter dan perawat yang kita kirim ke Gaza. Ini merupakan bagian dari komitmen kita untuk membantu warga Gaza yang memiliki kesulitan. Walaupun sudah ada perjanjian sementara, kita nggak bilang permanen, Mbak, sementara. Betul, sementara. Maka kita tetap akan terus melanjutkan pengiriman dokter sampai kita bisa membangun ulang rumah sakit Indonesia yang ada di utara itu. Mbak Marisa dan kawan-kawan, saat ini kondisi seperti apa? Belum kan kita lihat kemarin Israel masih begitu memborbardir wilayah Gaza, meskipun jelang gencatan senjata, Pak Sarbini. Ya. Mereka itu Mbak Marisa itu kan posisi di Derbalah di Gaza Tengah, itu relatif lebih aman. Jadi prinsip medis gini, Pak, kita menempatkan relawan kita itu di tempat-tempat yang relatif Mbak ya, untuk bisa beraktivitas kemanusiaan di situ. Betul. Oleh sebab itu teman-teman kan diusir dari Kaman Udwan yang Dr. Husam yang ditangkap itu, maka diusir untuk kembali ke tengah. Jadi awalnya kita itu, Mbak, itu di selatan. Dari selatan kita masuk ke rumah sakit Indonesia, kemudian diusir lagi ke rumah sakit Adwan, kemudian diusir lagi kita ke Derbalah. Okay. Nah. Tapi kalau misalnya lihat teman-teman Mercy ini kan mereka yang betul-betul berada di lapangan ya, kondisi yang kemudian bisa digambarkan saat ini di sana seperti apa, Pak Sarbini? Sangat gimana ya, artinya sangat menyentuh kemanusiaan kita, Mbak. Jadi bagaimana mereka serba kurang ya, makanan kurang, kemudian obat-obatan, terutama obat-obatan yang sangat kurang ya. Tadi sama Mas Fizaru saya jelasin bagaimana misalnya dokter kita itu harus menjahit, mengheting orang itu tanpa pakai obat bius, misalnya hal sederhana ya. Kemudian bagaimana misalnya ada orang luka-luka yang lain agak susah untuk ditangani. Jadi hal-hal yang sangat primer sekalipun di sana tidak ada, Mbak. Jadi rumah sakit sana pada kolaps semua. Itu nggak ada rumah sakit yang berfungsi. Rumah sakit di Indonesia pun yang masih berfungsi, itu berfungsi kita 5%. 5%. Jadi tidak memenuhi standar rumah sakit yang normal. Gitu. Tapi ini kan dokter-dokter di sana itu kan mereka bertahan ya. Bertahan dengan segala kekuatan mereka, dengan kemampuan mereka. Dan mereka kerja profesional, tidak meninggalkan warga Gaza Utara, terutama Utara ya. Jadi Mas sekarang itu memang rumah sakit Indonesia khususnya di Utara ini kan menjadi andalan ya. Andalan ya. Jadi bayangkan Mbak, ada dokter-dokter Indonesia yang bertugas di situ, ada seorang dokter bedah plastik, itu rata-rata tuh dikirim dari sekitar itu untuk kita tangani di situ. Tapi alhamdulillahnya dokter-dokter kita ini bisa menangani pasien walaupun dengan alat yang sederhana. Kondisi terbatas. Terbatas, bisa melakukan tindakan-tindakan yang sederhana. Nah dulu sebelum Israel menyerang Rafah, Mbak, itu kita masih bisa mensuplai makanan, obat-obatan, alat-alat dari Mesir.
Jadi Mesir itu membuka kesempatan kepada relawan-relawan dokter untuk membawa bantuan-bantuan yang bisa dibutuhkan di sana oleh mereka. Nah, setelah Rafah diduduki, kemudian Philadelphia itu direbut sama Israel, maka semua bantuan itu masuk dari Karim Shalom, dari Israel, dari Jordan, Israel, kemudian masuk ke Palestina, ke Gaza. Dan itu semua dibatasi. Susah, ya? Nah, semua dibatasi. Nggak bisa kita membawa lebih banyak seperti yang kita lakukan waktu kita masuk dari Mesir. Oleh sebab itu, teman-teman membawa apa yang bisa dibawa, syukur-syukur lolos ya. Tapi kalau misalnya ini benda-benda perjanjian ini misalnya bisa memasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan, nah maka ya paling mungkinkah lah via Mesir. Itu dia. Itu yang sangat membantu, Mbak. Tapi istilahnya harus dipastikan dulu bahwa apakah ini bisa dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu dia pertanyaan Pak Sarbini, mungkin bisa langsung ditanyakan kepada Pak Wamen. Monggo, kondisi di lapangan seperti apa yang dibutuhkan? Silakan Pak Sarbini. Ya. Mumpung ada Pak Wamen di sini. Ya. Assalamualaikum Pak Wamen. Waalaikumsalam. Kami meminta bantuan dalam konteks ini, bukan cuma Mercy, tapi ini saya mewakili rakyat Indonesia, bahwa kendala bantuan-bantuan dari semua negara termasuk Indonesia adalah ketika kita memasukkan bantuan itu melalui Mesir. Jadi bantuan-bantuan kita ini tertahan di Mesir, karena Mesir punya satu peraturan bahwa bantuan-bantuan untuk ke Gaza ini bukan sesuatu hal yang mudah. Dan untuk Pak Wamen ketahui bahwa Mercy ini masuk ke Gaza di Pak Wamen, ini bukan di bawah Kemlu, tapi kita ini di bawah WHO. Kenapa? Karena memang pada awal-awal kita berusaha untuk masuk ke Gaza ini mengalami sangat susah, sangat sulit, maka kita berkolaborasi dengan WHO. Nah, kita kembali lagi ke bantuan Pak Wamen, bahwa ini tugas Kementerian Luar Negeri khususnya itu untuk melakukan pendekatan-pendekatan dengan Mesir baik secara diplomatik maupun secara personal maupun secara intelijen. Kenapa kami katakan demikian Pak Wamen? Karena apabila ini Indonesia tidak mampu untuk meyakinkan Mesir, maka bantuan-bantuan kita ini akan kesulitan. Dan itu kami alami sejak lama Pak Wamen. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Nah, sebab itu bantuan dari Indonesia tertahan semua di Mesir. Dan di sini kita tidak punya kemampuan untuk bisa melakukan lebih karena kita adalah bukan bagian dari pemerintah. Makanya saya pikir ini kesempatan buat kami untuk bisa menyampaikan keluhan ini kepada Pak Wamen agar Pak Wamen bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak terkait di Mesir agar diberikan akses bantuan-bantuan rakyat Indonesia untuk bisa masuk ke Gaza dan ini bisa bermanfaat bagi warga Gaza. Iya. Karena demikian Pak Wamen permintaan kami. Ya. Izin Pak Wamen, silakan ditanggapi. Monggo. Saya kira ini keluhan bagi hampir semua organisasi charity internasional ya, yang membawa bantuan ke sana melalui dua jalur, satu jalur Mesir dan satu lagi jalur Jordan ya. Ini ada semua mengeluhkan kendala teknis dalam hal ini, dan kita di Indonesia pertama melalui jalur multilateral. Misalnya kemarin melalui OKI dan Presiden sendiri, Presiden Prabowo melalui D8 kemarin dan juga melalui jalur bilateral waktu Presiden bertemu dengan Presiden Sisi karena ini salah satu tujuannya untuk penyaluran bantuan. Tapi karena Mesir juga merupakan penjamin dan mediator dalam gencatan senjata ini bersama Qatar dan Amerika Serikat, saya kira Mesir sekarang mempunyai kewajiban untuk membuka koridor kemanusiaan ini untuk penyaluran bantuan kemanusiaan itu. Karena itu kita mulai akan mengkoordinasikan insya Allah semua penyaluran bantuan ini termasuk Mercy nanti dan teman-teman dari yang lainnya. Karena ini dalam tahapan gencatan senjata ini kita akan melakukan dua tahapan penyaluran bantuan. Satu, bantuan kemanusiaan yang mendesak, baik berupa makanan maupun bantuan medis, dan juga bantuan yang lainnya, mungkin juga pemasangan tenda dan seterusnya. Yang kedua nanti adalah kalau insya Allah dalam pelaksanaannya, para pihak komitmen menunjukkan melaksanakan perjanjian ini dengan baik, ini akan menjadi gencatan senjata yang permanen dan setelah itu kita bisa masuk dalam tahapan kedua yaitu rekonstruksi Gaza dan Palestina secara umum. Jadi pada tahapan sekarang ini setelah gencatan senjata, pemerintah Mesir mempunyai kewajiban sebagai juga penjamin
dan juga sebagai mediator dalam gencatan senjata ini untuk membantu proses penyaluran bantuan tersebut. Walaupun begitu, kita insya Allah akan terus juga berkoordinasi dengan pemerintah Mesir dalam hal ini, dan saya kira dalam level yang sangat tinggi, yaitu pada level presiden, ini termasuk yang sudah dibicarakan. Ya, itu juga menjadi fokus ternyata dari pemerintah kita. Kita tunggu nanti bagaimana proses komunikasi ini berlangsung, Pak Sarbini. Tapi begini Pak Pizarro, kita tahu betul bahwa sejarah panjang dari Israel yang punya sejarah buruk dalam mentaati perjanjian maupun juga gencatan senjata sebelumnya. Kita sebut juga kemudian resolusi PBB yang berkali-kali kemudian diabaikan begitu saja oleh Israel. Bagaimana kemudian kita bisa melihat, memastikan bahwa dalam gencatan sementara saat ini 42 hari ini Israel betul-betul taat dan juga menjalankan perjanjian tersebut, Pak Pizarro? Iya. Ya, ini yang menarik Mbak Maria ya. Kalau kita melihat statement dari Netanyahu, ini tidak ada sebenarnya itikat dia untuk benar-benar mengakhiri genosida yang terjadi di Gaza. Ya, kalau kita lihat saja statement terakhir Netanyahu, dia mengatakan ini hanyalah gencatan senjata sementara dan kita punya hak. Bahasa dia mengatakan kami punya hak untuk kembali menyerang Gaza, seperti itu. Jadi dari kalimat ini saja, ini kan menjadi bersayap. Dan kita patut bertanya dan menguji sejauh mana sebenarnya komitmen Netanyahu untuk mematuhi gencatan senjata. Kalau kita lihat dari butir-butir yang ada sekalipun ya, ini kan juga tidak benar-benar bisa menjamin. Misalkan siapa yang memberi sanksi Israel ketika dia melakukan pelanggaran gencatan senjata? Itu dia tadi pertanyaan Pak Wamen. Iya, Mesir, Qatar, Amerika itu kan penjamin. Dia bukan pihak yang nanti bisa melakukan hukuman secara langsung. Dan berkali-kali kan upaya untuk menghukum Israel itu selalu ditolak. Dan juga bahkan didukung oleh Amerika Serikat. Pertanyaan kedua Mbak Maria, apakah dan juga sejauh mana endurance-nya Trump untuk bisa menekan Netanyahu, memastikan tidak ada lagi upaya kekerasan dan pembantaian dan genosida yang dilakukan. Kita masih ingat ya, Dr. Sarbini ya, Pak Wamen, ketika terjadi genosida Gaza pada 2024, Israel itu kan justru yang mendorong masyarakat Gaza Utara meninggalkan rumahnya, bergeser ke Gaza Tengah sebagai tempat yang aman, tetapi di tengah perjalanan kan ditembaki oleh penjajah Zionis. Lalu di Gaza Tengah pun juga sama. Oke, kalian sekarang mundur masuk ke Rafah di perbatasan, itu tempat yang safe bagi Anda. Yang terjadi, pembantaian masih terus dilakukan. Nah, kalau kita melihat nomenklatur legasinya penjajah Zionis, ini kita pun juga tidak kita menyambut baik genosida yang berlangsung sekarang, yang sementara dihentikan, tetapi kita juga tidak punya harapan yang begitu besar kalau melihat track record Netanyahu selama ini untuk dia menaati peraturan. Jangankan itu ya, sekarang teksnya aja itu kan dia beda nih. Dia mengatakan kami akan memperkuat di fase pertama ini pasukan-pasukan kami di koridor Philadelphia, itu yang berbatasan dengan Mesir. Padahal bunyi teks gencatan senjatanya ialah pasukan Israel akan ditarik dari koridor Philadelphia. Ini dikatakan hari ini. Ya, dikatakan hari ini. Makanya saya tidak aneh, bahkan jelang menit-menit terakhir gencatan senjata, itu masih terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Serangan yang mengakibatkan ada 8 saudara-saudara kita di Gaza itu meninggal dunia. Padahal ini di detik-detik terakhir. Ya dia bikin alasan aja, wah Hamas ini mencoba mengotak-ngatik lah di menit terakhir. Padahal kan itu tidak terjadi. Nah, dengan segala macam bukti-bukti ini, saya kok menjadi sangat, kita optimis ya? Tetapi kita juga kita tetap harus waspada bahwa di tengah jalan ya Israel ini akan melakukan upaya-upaya perlawanan kembali. Apalagi ini cuma 42 hari. Kita nggak bisa menjamin apakah fase kedua, ketiga itu akan terjadi. Karena di fase pertama ini aja itu tarik ulurnya luar biasa. Harusnya hari sampai detik-detik terakhir. Detik terakhir tadinya Jumat, diundur Sabtu, ditunda lagi, diundur Ahad. Ahad katanya jam 8.30, diundur lagi jam 11. Ini di fase pertama loh Mbak Maria. Kita belum bicara second phase atau fase ketiga. Yang apalagi di fase ketiga itu ada klausul misalkan mencabut blokade Gaza. Gitu. Ya, sampai sekarang kan yang terjadi mitra-mitra koalisi dia itu kan nggak pernah punya pikiran untuk mencabut blokade Gaza. Menq-nya Israel Bezalel Smotrich jangankan mencabut blokade Gaza, dia mengatakan kami ingin menjajah seluruh wilayah Palestina. Nah, apakah itu kemudian mengendur pernyataan seperti itu? Enggak, ya. Dia memang mengkritik gencatan senjata, ya, tetapi pernyataan-pernyataan itu kan masih terus liar dikemukakan oleh Bezalel Smotrich. Dan kemudian apa yang dilakukan Netanyahu, menghukumnya, mengeluarkan dari kabinet, kan enggak. Karena dia juga butuh mitra koalisi ekstremis ini untuk menopang kekuasaan dia. Karena kan dia menang sangat tipis Mbak Maria. Dia hanya menang 68 dari syarat 60. Kalau partai mitra koalisinya dia, Partai Kekuatan Yahudi dan Partai Zionisme Religius ini kemudian sepakat dia keluar. Yang sekarang kan yang terbaru nih Ben Gvir dari Partai Kekuatan Yahudi ya. Dia udah mencabut dukungan. Kursi dia 6, tinggal 62.
Kalau ini bisa dibisikin misalkan Bezalel Smotrich atau dia punya keinginan untuk cabut menggulingkan Netanyahu, kan itu bisa terjadi dan bisa aja tengah jalan itu buyar. Nah, ini kekhawatiran-kekhawatiran yang kita kan memang tidak akan terjadi. Tapi kalau kita melihat rekam jejak Israel sama ini, kita nggak bisa 100% trust tuh Netanyahu. Itu dia pertanyaannya, bagaimana kemudian kita bisa memastikan bahwa dalam fase pertama saja ini kemudian Israel tidak mencederai perjanjian tersebut, Pak Wamen. Terlebih fase kedua pun juga belum dirancang kan sebenarnya. Bagaimana kemudian peran Indonesia secara konkret untuk memastikan hal ini, Pak Wamen? Izin dijawabnya nanti usai jeda. Sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, kami hadirkan untuk Anda ini adalah prioritas utama bantuan untuk Gaza, yaitu di mana diantaranya adalah makanan tentu, kemudian air, persediaan medis, bahan bakar, hingga suku cadang untuk memperbaiki generator di rumah sakit. Ini adalah beberapa hal vital, bantuan-bantuan prioritas utama yang kemudian dibutuhkan di Gaza, Palestina saat ini. Ini yang kemudian juga tadi kita lihat Pak Sarbini juga fokus mengenai hal ini, bagaimana kemudian bantuan-bantuan ini bisa langsung masuk menuju ke wilayah Palestina Gaza dan juga langsung diterima oleh masyarakat di sana. Terlebih lagi kalau kita lihat hambatan logistik termasuk dari kerusakan jalan, senjata yang kemudian tidak meledak hingga kurangnya bahan bakar serta komunikasi, ini yang menjadi hambatan dalam menyalurkan bantuan kemanusiaan di wilayah Gaza. Belum lagi tadi kalau kita lihat pintu-pintu masuk bantuan menuju ke wilayah Gaza itu yang terhambat. Tadi itu juga yang disampaikan langsung oleh Pak Sarbini dari Mercy kepada Wakil Menteri Luar Negeri kita. Kami hadirkan juga pemirsa, ini yang kemudian disampaikan oleh perwakilan Badan Kesehatan PBB di wilayah Palestina, bahwa perkiraan biaya membangun kembali sektor kesehatan saja ya, sektor kesehatan di wilayah Gaza ini bahkan mencapai 10 miliar US dollar untuk 5 hingga 7 tahun saja. Kita bisa bayangkan bagaimana besarnya kerusakan yang terjadi di wilayah Gaza, terlebih lagi dalam sektor kesehatan. Mumpung ada Pak Wamen di sini begitu ya Pak Wamen, fokus kita tentu adalah bagaimana kemudian bantuan ini dalam sesi fase pertama lah ya, gencatan senjata, bagaimana bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan oleh warga Gaza ini bisa sampai kepada mereka. Terlebih lagi tadi fokus Mercy, bagaimana pintu-pintu masuk menuju ke wilayah Gaza ini kemudian bisa paling tidak dikomunikasikan agar akses bantuan ini bisa segera diterima. Paling tidak peran konkret dari pemerintah kita akan seperti apa Pak Wamen? Jadi saya mau menegaskan kembali dalam hal ini ada dua peran yang diperlukan dari pemerintah yang harus kita lakukan di sini. Yang pertama adalah peran domestik, yaitu melakukan koordinasi dengan semua lembaga-lembaga charity yang akan menyalurkan bantuan ke sana supaya pertama kita bisa mengkoordinir semua bantuan ini, dan yang kedua kita bisa mengetahui besaran atau volume dari bantuan yang kita kumpulkan melalui semua organisasi charity yang ada, dan yang ketiga kita bisa menetapkan prioritas penyaluran bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza dan di Palestina secara umum saat ini. Kemarin saya sudah hari Jumat kemarin saya rapat dengan teman-teman dari Majelis Ulama dan Basnas. Dan insya Allah pekan depan, Senin dan Rabu ini saya mulai akan rapat dengan teman-teman Ormas atau NGO yang lainnya termasuk dengan Mercy insya Allah untuk mulai mengkoordinir penyaluran bantuan ini secara bersama-sama dengan seperti yang saya katakan tadi, 3 aspek yang kita pertimbangkan tadi itu. Supaya lebih rapi, yang kedua volumenya kita bisa tahu, dan yang ketiga adalah penyalurannya sesuai dengan prioritas yang diperlukan oleh masyarakat di sana. Nah, peran yang kedua adalah memperkuat jalur politik dan diplomatik untuk penyaluran bantuan ini, baik melalui Mesir khususnya yang akan sampai ke Gaza, dan juga sebagian bantuan juga ada di Amman ya, ada di Jordan. Dan insya Allah Presiden dalam waktu dekat ini juga akan ada kunjungan kembali ke Timur Tengah, dan salah satu diantaranya adalah ke Jordan insya Allah.
Saya kira ini akan masuk di dalam agenda pembicaraan beliau dengan Raja Abdullah yang juga merupakan sahabat beliau. Karena dengan Presiden Sisi kemarin ini juga sudah dibahas. Jadi di level yang paling tinggi kita insya Allah akan sudah melakukan hal ini dan akan terus melakukannya. Tapi kita sekarang merasa lebih optimis terutama karena ini sudah merupakan kesepakatan bersama dan di sini pihak Amerika Serikat merupakan mediator dan juga penjamin bersama pihak Mesir. Nanti insya Allah semua kendala-kendala lapangan akan kita bahas bersama dengan semua teman-teman NGO yang bergerak ke sana. Sambil jalan kita menyelesaikan masalah insya Allah satu per satu. Tapi saya kira kali ini insya Allah Indonesia akan memainkan peran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya insya Allah. Iya. Dan juga bagaimana Pak Wamen luar biasa apa upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang seperti Anda sampaikan tadi dan juga komunikasi dengan pihak Mesir salah satu mediator bagaimana kemudian untuk memastikan bahwa negara-negara Arab dalam hari ini kemudian Mesir dan juga Qatar betul-betul berkomitmen dalam stabilitas perjanjian tersebut Pak Wamen. Saya kira kalau apakah kita optimis dengan perjanjian ini akan berlangsung atau tidak, saya kira itu dimensinya agak banyak ya dan lebih kompleks. Pertama, kita membaca dulu para aktor ya dalam hal ini Palestina dan juga Israel sebagai aktor utama di Palestina. Bagi masyarakat Palestina sekarang, semua faksi perlawanan di Palestina sekarang menganggap bahwa perang yang terjadi selama 15 bulan terakhir ini adalah satu lompatan besar dari intifada yang merupakan perlawanan sporadis seperti yang ada 30 tahun sebelumnya menjadi perang kemerdekaan. Dalam satu perang kemerdekaan, dia mempunyai ciri berlarut, korbannya sangat banyak dan karena itu ujian terbesarnya pada dasarnya bukan pada kekuatan militer tetapi pada tekad untuk merdeka. Saya kira dalam hal ini dan ini banyak pengamat Israel yang mulai menyadari hal ini bahwa Gaza secara perlahan-lahan dengan semua korban yang begitu besar telah berubah menjadi Vietnam baru. Jadi ini sudah menjadi perang Vietnam. Korbannya sangat banyak tetapi akhirnya mereka merdeka itu. Ini satu. Tapi bagi Israel sekarang ini, terutama dengan hadirnya sekutu kanan keras yang ada bersama Netanyahu, misalnya Ben Gvir dan Smotrich misalnya, saya kira mereka punya perdebatan yang sangat esensial sekali tentang proposal Israel Raya. Apakah ini masih mungkin dilakukan? Bagi mereka kanan keras ini adalah momentum yang paling bagus untuk mengeksekusi rencana itu. Dan mereka sangat yakin setelah membunuh Hasan Nasrullah, merasa melumpuhkan perlawanan Hizbullah di Lebanon, kemudian berhasil membunuh Ismail Haniyah di Teheran, dan juga kemudian serangan Israel kemarin juga serangan bolak-balik ya antara Iran dengan Israel kepada Iran, mereka merasa sangat optimis. Tetapi ini persoalan antara proposal lama, apakah Israel Raya masih relevan dan bisa dieksekusi, atau pada akhirnya dia akan menjadi Israel minimalis. Dan dalam konteks Israel minimalis, orang akan kembali kepada two-state solution. Solusi dua negara. Itu perdebatan sebenarnya yang paling esensial di elit politik Israel sekarang ini. Tapi ada faktor yang ketiga, yaitu aktor internasional, terutama dalam hal ini adalah Amerika, Eropa, juga dan aktor-aktor yang lainnya. Apakah Israel masih bisa mendapatkan dukungan yang lebih besar untuk melanjutkan perangnya di Palestina dengan tekanan publik yang begitu besar dan hilangnya asas moral bagi berdirinya Israel setelah genosida yang berlangsung 15 bulan ini? Kalau kita melihat korban pertama dari genosida yang terjadi di Israel sekarang ini itu adalah kalahnya Partai Demokrat di Amerika Serikat. Iya kan? Mereka menyaksikan genosida itu berlangsung di bawah pemerintahan Biden dan orang menganggap bahwa ternyata ini double standard ini benar-benar nyata. Dan kemudian ICC mengambil kesimpulan untuk menetapkan beberapa orang dalam daftar sebagai pelaku genosida. Ini semua menyebabkan dulu alasan yang membuat
negara-negara besar great power dulu tahun 48 di PBB mendukung berdirinya Israel, yaitu Amerika Serikat, Eropa, Uni Soviet, dan juga Cina dan masyarakat internasional lainnya adalah karena mereka merasa bahwa orang-orang Yahudi yang sudah menjadi korban Holocaust dalam waktu yang lama di Eropa dan puncaknya pada masa Perang Dunia Kedua berhak untuk mendapatkan negara nasional buat mereka semuanya. Dan itulah Israel. Iya kan? Tapi alasan moral yang dulu menyebabkan Israel eksis sekarang itu sudah tidak ada, karena dulu yang merupakan korban Holocaust sekarang adalah pelaku Holocaust itu. Jadi persoalan Israel sekarang kalau mereka mau melanjutkan perang, sekuat apa mereka mendapatkan dukungan internasional khususnya dari pendukung utama mereka yaitu Amerika Serikat. Dan kita melihat prioritas pemerintahan Donald Trump nanti ke depan, saya kira bukan lagi di situ. Kalau Anda melihat isu utama yang diangkat oleh Donald Trump sekarang, dia mau mengambil Kanada menjadi state yang ke-51, mau mengambil Greenland, ya kan, mau menguasai kembali Kanal Panama dan seterusnya. Semua ini tidak ada urusannya dengan Timur Tengah, dan saya kira Donald Trump berkepentingan sekarang menciptakan perdamaian di Timur Tengah seperti dia akan menciptakan perdamaian juga di Ukraine. Karena ini bukan lagi prioritas bagi pemerintahan Amerika Serikat yang akan datang. Saya kira itu konteksnya kalau kita mau melihat kira-kira akan seperti apa nanti jalannya perjanjian ini. Apakah para pihak akan komitmen melaksanakan isi perjanjiannya atau tidak. Ya, menarik Pak Wamen, terima kasih banyak. Mungkin terakhir Pak Wamen, terima kasih telah bergabung bersama kami. Anda mungkin bisa mengawali juga mengajak kita semua untuk sama-sama bergabung untuk membantu Palestina. Silahkan Pak Wamen. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk ikut serta berpartisipasi membantu kemerdekaan Palestina dalam batas kemampuan apapun yang kita miliki saat ini, karena ini merupakan kewajiban atau amanat konstitusi, ini juga merupakan kewajiban agama, dan yang lebih penting juga adalah ini adalah darurat kemanusiaan. Kita dulu pernah dijajah, kita tahu betul pahitnya berada di bawah penjajahan. Dan sekarang ini waktunya kita membantu saudara-saudara kita di Palestina untuk menikmati kemerdekaannya setelah lebih dari hampir 80-an tahun mereka sudah mengalami penjajahan yang luar biasa. Dan saya kira sebagai bangsa Muslim terbesar di dunia dengan populasi terbesar di dunia dan juga sebagai negara Muslim dengan ekonomi terbesar, karena ada 3 negara Muslim yang ada di G20 yaitu Indonesia, Turki, dan Arab Saudi, sudah sepantasnya bantuan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sesuai dengan ukuran kita sebagai negara Muslim terbesar di dunia. Baik, terima kasih banyak Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Bapak Anies Mata telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Salam sehat untuk Anda. Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Maria. Terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami akan jeda sesaat pemirsa. Kami akan lanjutkan kembali usai jeda sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Kita tahu betul ini memang baru fase pertama dari gencatan senjata yang mungkin bisa kita katakan ini baru sementara ya. Tapi kita melihat bagaimana track record dari Israel yang selalu mengabaikan berbagai perjanjian dan juga komitmennya, belum lagi peran dari Amerika Serikat saat ini yang tentu pasti ada deal-dealan khusus dengan Israel. Bagaimana kita kemudian mengamati hal ini, Pak Bizarro? Ini kan Mbak Maria kan, ini sebenarnya kan ada konsensi yang diberikan Donald Trump kepada Netanyahu untuk menerima gencatan senjata. Yaitu salah satunya ialah menyetujui perluasan pemukiman Israel di tepi barat. Kita jangan lupa kasus Palestina ini nggak hanya terjadi di Gaza. Makanya kan operasi yang dilakukan oleh Hamas itu namanya operasi Tufanul Aqsa. Bukan Tufanul Gaza, bukan Tufanul Rafah, bukan Tufanul Khan Yunis, tapi Al-Aqsa. Artinya apa? Ini wilayah Palestina ya, ini terjajah seluruhnya, dan ini kan yang kemudian sering sekali dikatakan oleh Ismail Haniyeh sebelumnya, tujuan kami untuk melakukan perlawanan terhadap Israel itu bukan semata-mata membebaskan Gaza, tapi juga tepi barat dan juga Baitul Maqdis di Masjid Al-Aqsa. Dan ini yang kemudian kenapa nanti sayap kanan dan ekstremisnya Israel yang mendukung Netanyahu itu Bezalel Smotrich yang menolak gencatan senjata, tiba-tiba dia nerima.
Karena dia dijanjikan perluasan pemukiman yang akan digarap oleh partainya dia. Di tepi barat. Gitu. Dan dia kan juga orang Menteri Keuangan. Dia pemburu cuan dan rente juga, gitu ya. Jadi ada barter di sini, gitu. Nah ini khawatirnya ketika tepi barat membara, ini kan pasti orang-orang Palestina tidak akan diam dan juga pasti akan melakukan upaya pembelaan dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi, masih akan terus berlangsung eskalasi yang besar. Apakah ini kemudian juga upaya pancingan dari Israel sebenarnya? Bisa jadi, bisa jadi. Kalau kita lihat bahkan Donald Trump itu kan tidak pernah bicara 3 variabel soal Palestina. Pertama, soal kepastian kemerdekaan Palestina. Dia kan nggak tertarik gitu berbicara tentang negosiasi batas tahun 1967, tidak pernah terucap di omongannya dia. Kedua, tentang kepastian untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel di tepi barat. Gitu. Ini kan dihabisi juga Mbak Maria, dihajar juga gitu. Dan juga yang ketiga soal penjaminan terhadap umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Serangan intensitas yang terjadi Israel ke Masjid Al-Aqsa itu kan sering terjadi di eranya Donald Trump. Ya, seperti itu. Yang kemudian nanti tahun 2021 Hamas itu melakukan serangan ke Israel untuk merespon serangan terhadap Masjid Al-Aqsa. Nah, ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini menurut saya ini harusnya diikutkan dalam konteks kita membaca ceasefire pada hari ini. Ini seharusnya menjadi batu loncatan ya untuk kita memandang visi jauh untuk kemerdekaan Palestina dan Baitul Maqdis dengan menjadikan kasus Gaza ya sebagai salah satu pintu masuk kita. Pertanyaan Mbak Maria tadi seperti dikatakan oleh Pak Wamen betul. Yang bermain di Gaza ini kan bukan hanya sekedar faktor pejuang Gaza, ada aktor-aktor regional, ada Arab, ya, ada Mesir, ya, ada Saudi dan lain sebagainya. Kemana mereka ini? Pertanyaannya, apakah mereka memiliki gencatan senjata, tapi apakah mereka juga punya endurance yang kuat untuk mendorong kemerdekaan Palestina? Sampai saat ini kan yang terjadi kan ada semacam selentingan bahwa Netanyahu dijanjikan untuk melakukan normalisasi dengan Saudi jika dia mau melakukan gencatan senjata. Ya. Seperti itu. Nah ini hal-hal dan variabel ini menurut saya ini harus menjadi diskursus di tingkat pemimpin-pemimpin muslim dunia termasuk yang bisa dibawa oleh Indonesia, Pak Prabowo dan Kemenlu dalam pertemuan konsorsium negara-negara muslim. Ya, itu dia mengajak kemudian negara-negara Arab untuk terlibat dalam hal ini. Iya. Dalam fase pertama gencatan senjata ini fokus Mercy seperti apa, Pak Sarbini? Ya, tetap Mbak Maria, kita tetap pada bidang kesehatan, tetap kita akan mengirimkan dokter, ya. Dan kita sangat mengharapkan bahwa ini akan berkelanjutan ke tahap kedua, tahap ketiga untuk kita renov rumah sakit ya. Rumah sakit memang namanya renov Pak, tapi kalau biaya itu mungkin sama kayak bangun awal gitu ya. Jadi ke tahap awal ini kan belum ada kepastian Mbak, apakah bisa masuk segala macam kesehatan, kita belum bisa memastikan. Jadi Mercy tetap fokus dengan apa yang bisa kita lakukan ya. Atau gini Mbak, kita tidak mungkin meminta sesuatu yang itu sulit dipenuhi oleh yang lain. Kita bisa apa yang kita lakukan? Bisa lakukan kirim dokter? Oke, kirim dokter. Karena Mama dia tahu ya bahwa dokter-dokter asing yang ada di Gaza semua diusir. Semua nggak bisa masuk. Cuma Indonesia satu-satunya. Pada awalnya itu Eropa bisa masuk. Amerika bisa masuk. Tapi setelah itu Amerika kan Muslim dia dokternya. Muslim kan semua Israel. Eropa ada Muslim nggak bisa masuk. Cuma Mercy doang yang bisa masuk. Jadi pihak-pihak Gaza tuh minta kepada kita bahwa tolong dong dikirim reguler dan banyak. Nah makanya dalam awal pengiriman dokter kita ke Gaza, kita buka koalisi bahwa ayo dokter Indonesia, kita bukan cuma Mercy doang, tapi ada yang namanya dari dari bidan, dari perawat, dari dokter spesialis apapun kita gabung-gabung dan mereka itu datang ke Gaza sehingga menjadi dutanya Palestina. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka bisa menceritakan apa sih persoalan di Palestina, apa yang dibutuhkan oleh Palestina. Dan secara tidak langsung, dokter-dokter Indonesia ini semakin tertanam rasa kemanusiaannya, melihat penderita panjang yang dialami oleh saudara-saudara yang ada di Gaza. Ya, paling tidak dalam 42 hari dalam fase pertama gencatan senjata ini kita harapkan kemudian ini bisa mengakhiri derita baik itu kesengsaraan maupun juga kelaparan bagi warga Gaza di sana. Terima kasih banyak Pak Fizarul, terima kasih Pak Sarbini telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.